Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari. Pada hari ini kita akan mendengarkan renungan mengenai kesetiaan. Sekali lagi, renungan pada hari ini berbicara mengenai kesetiaan. Mari kita sama-sama membuka Alkitab kita di dalam Lukas 16 ayat yang ke-10. Lukas 16 ayat yang ke-10, firman Tuhan berkata, "Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar." Amin, firman Tuhan. Bapak Ibu yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kalau kita berbicara mengenai kesetiaan, banyak di antara kita yang mungkin sudah tahu apa itu artinya kesetiaan, dan bisa berbeda-beda dari pengalaman seseorang atau dari pengalaman kita sendiri. Tapi pada umumnya kesetiaan itu selalu dikaitkan dengan kepatuhan, kejujuran, ya, selalu dikaitkan dengan sesuatu hal yang sifatnya taat, sifatnya pengabdian, ya, sifatnya perhambaan dan sebagainya. Namun kalau saya secara pribadi mengartikan kesetiaan itu adalah tindakan yang dilakukan untuk menunjukkan komitmen serta tanggung jawab yang konsisten sampai akhir. Itu kalau dari saya. Kenapa saya mengatakan kata komitmen, tanggung jawab, konsisten sampai akhir? Karena kesetiaan itu tidak hanya dilakukan di awal. Kalau kita jujur, kita patuh, kita taat di awal, itu bukanlah kesetiaan. Tapi kalau kita jujur, kita taat, kita patuh, awal sampai akhir, senang maupun duka, cobaan, tantangan sekalipun, tetap patuh, tetap berkomitmen. Itulah disebut sebagai kesetiaan. Nah, firman Tuhan ini berkata bahwa kalau kita udah setia dalam perkara kecil, biasanya kita juga akan setia dalam perkara besar. Ini adalah satu pola yang diberikan oleh Tuhan Yesus supaya orang-orang yang mendengar bisa mengerti. Dan saya percaya ini juga pola yang digunakan oleh sorga, kerajaan sorga, di mana ketika seseorang dipercayakan dari sesuatu yang kecil, dan ketika dia setia di situ, maka secara otomatis, maka secara tidak langsung juga orang itu dapat dipercaya dalam perkara atau dalam sesuatu yang lebih dari sebelumnya. Jadi ini pola. Jadi ini satu prinsip juga bisa dibilang, ya, satu statement yang sudah menjadi ketentuan. Bahkan dilanjutkan, barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Timbal balik, ketika dipercayakan hal kecil, namun di dalamnya kita melakukan hal-hal yang jahat, ternyata kita gagal, maka
ketika kita juga dipercayakan perkara yang besar, itu juga akan gagal. Itu juga akan kacau dan tidak bisa dipercaya lagi. Jadi ini dulu yang perlu kita luruskan, satu pola yang perlu kita pahami. Nah, kalau kita bisa bertanya, apakah di antara kita ini kita sudah setia kepada Tuhan? Kalau ditanya, apakah Anda sudah setia kepada Tuhan? Bagaimana cara mengeceknya? Apakah hari ini kamu masih berdoa? Apakah hari ini kamu masih memperhatikan pekerjaan Tuhan? Apakah kamu hari ini masih setia bersekutu kepada Tuhan? Apakah hari ini kamu masih setia beribadah kepada Tuhan? Apakah kamu hari ini masih setia membaca firman Tuhan? Apakah hari ini kamu masih setia memperhatikan jiwa-jiwa yang terhilang? Kalau masih ada yang belum kita lakukan di antara pertanyaan-pertanyaan tadi, kita belum dikatakan sebagai orang yang setia. Ya, kenapa demikian? Karena dalam proses sebagai orang percaya, kita pasti mengalami hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang jahat, yang tidak dapat sebenarnya kita terima tapi terjadi dalam hidup kita. Tapi Tuhan ingin supaya kita setia di dalamnya. Artinya apa? Ada atau tidak ada cobaan, kita harus terus beribadah kepada Tuhan. Itulah orang yang setia. Ada atau tidak ada berkat sekalipun, kita harus setia kepada Tuhan. Berdoa, berharap, dan mengandalkan Tuhan. Inilah orang-orang yang setia. Jadi Tuhan ingin supaya kita lakukan ini tidak hanya di awal, tidak hanya pada keadaan yang enak saja, tidak hanya pada keadaan yang happy-happy saja, tidak hanya pada keadaan yang senang-senang saja. Tapi kita harus melakukannya pada semua keadaan. Itulah orang yang setia. Ingat tadi saya katakan di awal, setia adalah tindakan yang dilakukan untuk menunjukkan kepatuhan, kejujuran, komitmen, tanggung jawab yang konsisten sampai akhir. Ketika kita diberikan Tuhan tanggung jawab, suatu berkat yang mungkin bagi dunia tidak seberapa, tapi bagi Allah itu sangat berarti ketika kita setia di dalamnya. Maka kita harus bertanggung jawab sampai akhir. Jadi bagaimana hidup kita supaya terus hidup di dalam kesetiaan? Ya, berikanlah diri kita sepenuhnya kepada Tuhan. Latih diri kita tidak kompromi dari dosa, sekalipun situasinya itu menjepit, sekalipun itu kita anggap sepele. Terkadang ketika kita melakukan dosa yang dianggap orang-orang kecil, tapi itulah menjadi dasar alasan Tuhan, pertimbangan Tuhan untuk mempercayakan kita pada tanggung jawab yang berikutnya. Hati-hati. Kadang kita berdoa, mana berkat Tuhan? Kita berdoa, mana jawaban doa Tuhan? Kadang kita nggak menerima itu semua. Yang perlu kita harus evaluasi adalah apakah kita sudah setia dalam perkara kecil. Jangan-jangan kita belum setia, makanya Tuhan belum jawab doa kita. Jangan-jangan kita belum setia, makanya Tuhan belum membawa kita kepada satu keberhasilan. Bagaimana kita mau berhasil, bagaimana kita mau sukses, tapi dari hal yang kecil pun
masih banyak yang belum memuaskan hati Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Saudara yang terkasih, ya, kesetiaan adalah salah satu alat ukur menunjukkan kualitas kita kepada Tuhan. Latih diri kita dari hal terkecil. Bawa hidup kita. Meminta kepada Tuhan supaya kita bisa dimampukan untuk hidup dalam kesetiaan. Dari perkara kecil sampai Tuhan mempercayakan kita berkarya yang besar. Amin. Firman Tuhan. Demikianlah firman Tuhan ini kiranya bisa memberkati kita semuanya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kasih setiamu dalam hidup kami. Kami tahu dan percaya bahwa Engkau Allah yang sungguh-sungguh mengasihi kami. Dan kami mau ya Tuhan, kami juga mengasihi Engkau. Berkati setiap kami yang sedang bergumul, berjuang di dalam kesetiaan. Dalam nama Yesus, kami serahkan seluruh kegiatan kami di sepanjang hari ini dalam tangan Tuhan. Haleluya. Amin. Terima kasih. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Shalom.